perusahaan, kalau di tingkat yang lebih kecil misalnya ada UMKM gitu ya, yang ikut berperan. Kemudian ini kalian posisi di sini di household ya, di household yang hariannya kalian kan bisa jadi konsumsi dari firm sini, dari perusahaan ini. Konsumsi gitu kan. Pemerintahan kita juga mengkonsumsi. Kita bayar beli, misalnya beli barangnya juga include pajak masuk ke sini, masuk ke negara. Kemudian apa yang kita bayar masuk ke firm, gitu kan. Kemudian firmsnya atau perusahaannya butuh barang dari negara lain, makanya panahnya ke sini. Kita jual ke household gitu ya. Jadi eh seperti siklus gitu ya. Nah, ini istilah yang sering kita bahas tadi, masalah perekonomian, GDP growth forecast gitu. Forecastnya bisa turun, bisa naik gitu kan. Inflasi dulu satu, maaf, mohon maaf terputus ya sinyalnya, tiba-tiba hilang. Oke, kita lanjutkan. Nih, tadi juga permasalahan pengangguran gitu ya, itu salah satu eh, masalah perekonomian secara makro. Ini nanti kita belajar eh, pendapatan negara sama pengeluarannya tuh secara nasional masih
positif atau negatif gitu ya. Tuh kalau apalagi ekspor impor lah ini misalnya di April 2019 yang bawah itu ya. Misalnya yang bawah ini April 2019 ekspornya 11,11, impornya 12,863. Ini dalam juta US dollar ya. Atau misalnya juga ada yang data yang dalam rupiah, misalnya miliar atau triliun gitu ya. Kalau ini juta US dollar, ternyata semuanya hmm, minus, impornya lebih banyak. Nah, ini nanti kalian coba eh, cari penyebabnya apa, terus dampaknya apa kalau terlalu banyak impor gitu. Kan lebih kuat dolar, uang kita keluar gitu, banyak yang keluar gitu buat bayar impor kita. Nah, itu gimana nanti kondisi kesejahteraannya kita gitu ya. Biasanya kalau banyak impor memang kesejahteraan masyarakat kita akan turun. Ini juga nanti misalnya ada yang mengkaitkan dengan karakteristiknya atau demografinya Indonesia. Tuh, pendidikan di Indonesia tuh kebanyakan apa, didominasi apa, tingkat pendidikannya itu akan berpengaruh ya. Pekerjaannya banyak di sektor formal atau informal gitu. Sektor formal itu kan yang ada kontraknya ya. Misalnya kita kerja di suatu perusahaan atau PT gitu ya, atau CV, kita ada kontrak. Kontrak itu maksudnya ada perjanjian secara tertulis, secara formal, kita tanda tangan, kita akan dipenuhi hak dan kewajibannya dalam berapa tahun misalnya gitu ya. Nanti setelah habis bisa diperbarui lagi, diperpanjang gitu kan ya. Kalau informal kan misalnya perdagangan gitu ya, berdagang kan nggak ada secara formalnya kita mau berdagang dalam berapa tahun gitu kan. Harus memenuhi hak ke perusahaan ya, kan nggak ada tuh. Nah itu struktur demografinya berpengaruh atau tidak itu nanti kita pelajari. Nah ini biasanya kan investor-investor juga berpengaruh ya. Hmm, nanti akan ketemu lagi dengan kurva permintaan penawaran, tapi permintaan penawarannya ini nggak cuma satu orang gitu ya, tapi secara nasional konsumsi satu rumah tangga, terus di jumlah semua rumah tangga dalam satu desa sama pengeluarannya gitu, apa yang mereka bayar sama yang mereka dapatkan dari upah gitu ya, atau pendapatan dari informal dari hasil jualan gitu. Apakah nanti berkontribusi di pendapatan nasional atau enggak gitu kan. Misalnya istilah, nanti ada istilah GDP, GNP gitu ya. Kalau dalam bahasa asing, ya GDP itu Gross Domestic Product atau produk domestik
bruto. Jumlah output total barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah negara selama 1 tahun. Nah, itu semuanya dihitung. Di satu desa bisa bikin produksi apa per orangnya. Kemudian satu Indonesia, gitu ya. Nah, semuanya dijumlah nanti jadi GDP. Tapi kalau gross nasional produk, nah secara nasional atau produk nasional bruto itu yang dihasilkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya di Jepang tuh ya, Jepang kan ngitung GDP. Tapi dia punya pabrik Toyota di kita gitu. Berarti kan Jepang juga ngitung pendapatan pabriknya di Jepang sendiri sama pabriknya dia yang ada di Jakarta. Tuh, tuh GNP ya. Sebaliknya kita kan misalnya yang produk kita itu Jiko ya, yang udah juga ada punya cabang di negara lain, itu donat Jiko itu. Nah, penghasilan sama output-outputnya produknya Jiko di dalam negeri itu dijumlah semua dulu ya, jadi GDP. Terus eh, pabrik atau outletnya Jiko di luar negeri itu kita juga hitung pendapatannya berapa, produksinya berapa gitu ya. Dan kalau GDP ya nggak cuma donat Jiko aja ya, tapi semua sektor. Ada pertanian, pertambangan, ya, ada konstruksi, ada pendidikan, jasa, gitu kan. Semuanya dihitung. Tuh. Nah ini kalau kenapa kita perlu ngitung itu ya intinya untuk melihat kondisi negara kita gitu. Tapi nanti juga ada pihak-pihak yang berpendapat akan berpendapat sebenarnya kalau pendapatan secara nasional terus naik, dilihat dari data mengalami kenaikan terus, itu nyampe nggak di rumah tangga per orangnya gitu. Jangan-jangan ini cuma kelihatan GDP-nya naik terus gitu, GNP-nya naik terus, tapi ternyata itu yang berkontribusi cuma investor-investor besar. Jadi ya dia produksi, dia dapat uang, tapi nggak nyampe nih ke masyarakat kecil gitu. Karena misalnya eh, investor-investor itu perusahaannya padat modal. Padat modal itu misalnya otomatisasi gitu ya. Semuanya pakai robot. Jadinya kurang merekrut tenaga kerja. Impact-nya itu pengangguran-pengangguran kita tidak terserap kan ya. Jadinya ya eh, ini ya perlu dipelajari. Sebenarnya yang menyusun pendapatan nasional kita itu apa aja gitu. Ini materi saya masih bisa terlihat ya? Masih Bu. Oke.
Oke, terima kasih. Nah, itu kemakmuran, kesejahteraan, juga analisis ekonomi. Kalau misalnya terlalu banyak investor, oh bagus, investornya pada masuk ke Indonesia nih, bikin pabrik, pabrik benih, pabrik pupuk. Tapi kok penganggurannya kok nggak berkurang ya gitu. Oh, ternyata mereka banyak kan otomatisasi pakai robot gitu. Nah, itu nanti kebijakan pemerintah ngeluarin kebijakan eh, para investor yang mau mendirikan pabrik di Indonesia harus gitu ya merekrut orang Indonesia sebanyak berapa persen gitu ya dari total eh, kebutuhannya. Mungkin dia kan juga harus pakai SDM dari negara asalnya ya untuk bidang-bidang tertentu gitu kan. Itu bisa jadi dipersyaratkan gitu. Atau eh, kok GNP-nya naik terus tapi masyarakat miskinnya tidak berkurang gitu ya. Itu kalian harus punya analisis gitu kan. Itu bisa juga eh, menjadi bahan skripsi kalau yang tertarik ke bidang makro, tapi yaitu eh, walaupun nanti eh, yang mengambil tema makro itu tidak ke lapang ya, kita tidak interview petani itu kan, kita banyak mengulik data itu. Nah, itu biasanya didukung sama statistik ya, pakai software gitu. Ada nggak pengaruhnya eh, jumlah investor asing terhadap GNP, terhadap pengangguran gitu. Dan kalau udah ketemu misalnya, oh berpengaruh variabel banyak investasi asing di Indonesia terhadap pengangguran ternyata berpengaruh mengurangi gitu ya, mengurangi pengangguran. Nah, itu penyebabnya apa? Itu harus pembahasannya biasanya diperbanyak dari rajin membaca jurnal, kemudian memperbarui ya jurnal-jurnal yang membahas tentang ekonomi kan banyak ya perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara lain juga. Kemudian rajin untuk update berita gitu kan. Itu ya kenapa perlu menghitung PNB atau GNP. Nah, ini beberapa investor-investor itu ya. Banyak ya. Bahkan anak perusahaannya gitu kan. Terus nanti jadi masalah apa? Muncul masalah lagi misalnya eh, banyak investor asing tiba-tiba keluar dari Indonesia. Tuh. Nah, itu kita harus lihat analisis ke pajak misalnya, kondisi pajak trennya oh ternyata trennya naik gitu. Atau kondisi politik gitu ya. Oh, ternyata ada peperangan. Itu juga sangat berpengaruh ya. Karena investor itu kan butuh kepastian untuk bisnis. Nah, ini beberapa yang terlihat ya kalau di pertanian yang terlibat ekspor impor juga. Berapa?
perusahaan. Nanti kalau kalian mau lihat eh, perilaku, bukan perilaku ya, perusahaan itu melakukan ekspor, impor, kemudian pendapatannya berapa. Biasanya kan ada websitenya ya kalau perusahaan besar itu. Bisa dicek di laporan tahunan, pajak yang mereka bayarkan berapa. Atau dari harga saham mereka. Harga saham mereka tuh biasanya di ini ya, di website di IDX ya, Indonesia, Bursa Saham Indonesia. Ya, itu bisa lihat harga saham perusahaannya. Mungkin ada yang sudah ke pasar modal, kan saham itu kan intinya kita beli ya, kita kasih uang. Kita mirip dengan nabung, tapi kita beli gitu. Kita beli sahamnya Astra Agro nih, misalnya 5.000 gitu kan. Nah, waktu Astra Agro bisa ekspor banyak, dia kan banyak untung juga. Nah, dia operasionalnya kan dari kita beli itu kan, kita beli saham mereka. Nah, itu ketika dia untung banyak, kita jual nih sahamnya, kita dapat untung. Tapi nggak selamanya seperti itu untung terus ya, gitu. Memang kalau eh, usaha atau dalam bisnis itu kan ada tingkat risikonya kan. Risiko tertinggi kan di saham. Kalau risiko rendah ya misalnya kita jasa gitu ya kayak eh, menjual gitu ya perdagangan ya di pasar pasar secara fisik spot gitu kan di pasar tradisional jualan sayur jualan ini itu kan resikonya lebih kecil gitu. Karena kalau di saham itu ketika kita sudah beli sahamnya di ternyata kondisi negara yang tujuan ekspor kita konflik gitu kan atau tiba-tiba stop tidak menerima barang kita kan kita mengalami kerugian tuh misalnya Astra Agronya mengalami kerugian ya kita turut mengalami kerugian yang sudah membeli sahamnya gitu ya itu mempelajari pasar modal di jual beli saham gitu kan atau stock exchange itu kalian banyak bisa browsing di YouTube ya gimana tapi yang jelas eh, itu merupakan bagian dari komponen eh, perekonomian. Kalau secara real juga banyak kan ya perusahaan-perusahaan ini memang jualnya secara fisik misalnya dalam negeri dengan petani-petani dengan produsen misalnya Astra Agro kalau eh, di sawit berarti ya pabrik yang mengolah kosmetik gitu kan. Jadi kosmetik, jadi bahan pangan. Itu kan secara real ya. Tapi kalau masuk ke pasar yang pasar modal tadi, pasar saham kita belinya tuh surat. Kita belinya bukan beli sawit berapa ton gitu, tapi belinya surat surat saham itu. Itu nanti dijual lagi ketika kondisi perusahaannya untung besar. Tapi kalau kita kan tapi nggak bisa diprediksi ya kapan kapan akan naik terus, kapan akan turun, tiba-tiba turun, berarti kita akan kehilangan kerugian atas yang kita beli tadi. Tapi yang kita beli itu jadi modal mereka untuk operasionalnya gitu. Untuk bergerak, kalau untung kita juga ikut untung, tapi kalau mereka sedang mengalami kerugian ya kita ikut rugi nanti. Sehingga ya di pasar itu memang resikonya sangat tinggi. Di pasar modal ya. Kalau pasar yang spot, real, kalian jualan di pasar itu ya kalian akan pasti akan dapat dari apa yang jual gitu kan.
Ya kalau besok nggak jualan berarti nggak dapat pendapatan gitu aja kan ya. Tapi tidak mengalami kerugian. Tuh, tapi kalau di pasar modal ini bisa jadi mengalami kerugian. Nah, ini ada tiga, nanti eh, tolong di ini ya, dibuat sudut pandang dari pengeluaran, produksi, sama pendapatan. Pengeluaran itu kan yang kita bayarin tiap hari itu. Kalau kalian berarti tiap bulannya ya bayar kos, bayar uang makan, bayar SPP gitu kan, bayar air, bayar listrik gitu. Itu kan kalau dijumlahkan satu negara kan bisa ya, atau dari produksi kita dalam satu negara, produsen-produsen itu produknya kita jumlahin semua gitu. Atau dari sisi apa yang kita dapatkan, misalnya dari upah atau dari hibah, misalnya kita ikut kompetisi dapat hibah, itu kan itu pendapatan kita. Kalau sekarang berpikirnya satu negara, pengeluaran negara dari satu individu, kalau dijumlahkan satu rakyat Indonesia, ya, jadi pengeluarannya satu negara. Itu ya, jadi ada tiga sudut pandang ya nanti ngitung pendapatan nasional itu bisa dihitung dari pengeluarannya, apa yang kita bayarkan itu ya. Kemudian dari produksinya dan dari pendapatan. Nah, itu dulu ya sebelum untuk lebih spesifiknya minggu depan kita belajar nih dari teori dulu, terus masuk ke konsumsi satu sektor. Nanti ada 4 sektor, terus jadi pendapatan nasional. Insya Allah minggu depan kita bicara luring ya nanti. Oke, saya kira pendahuluan kita sudah sampaikan RPS-nya, pokok bahasannya, penilaian ya dari UTS, UAS, dan ini eh, tugas, bisa kuis, bisa presentasi, ataupun tugas tertulis nanti ya kondisional. Terus eh untuk yang UTS dan UAS usahakan sensinya tercukupi ya. Kalau misalnya nggak pernah masuk, tiba-tiba UTS dan UAS tuh biasanya dosen juga nggak akan kasih nilai ya. Gitu. Jadi tolong dipenuhi kewajiban masuk ke dalam kelas. Demikian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya izin untuk screenshot dulu ya. Ada dua slide